Agustin, NIM E2019-3115. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi 5 video tanggapan dari teman-teman saya. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menanggapi video dari Mbak Zamratul Munawwaroh yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jumlah uang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan uang. Peraturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dan kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansi juga disebut dengan kebijakan longgar. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan utama dari penempatan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Tingkat inflasi, ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar. Pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskonto. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Dan yang terakhir, himbauan moral. Nah, yang kedua saya akan menanggapi video dari Mbak Diana Fahiratul Siti Ruqayyah tentang keseimbangan kurva ISLM. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kurva LM menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat permintaan Y dengan keseimbangan pada pasar uang. Untuk menurunkan kurva LM, kita melalui dengan pasar uang. Penawaran uang atau money supply atau bisa disingkat dengan MS ditentukan oleh bank sentral karena menyuplai yang uang itu adalah bank sentral dengan menggunakan perumpamaan yang ditunjukkan sebagaimana pembelanjaan agregat akan menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian sederhana atau bisa disebut dengan 2 sektor dan perekonomian tertutup 3 sektor, dan bagaimana perubahan-perubahan dalam pembelanjaan agregat akan mempengaruhi keadaan keseimbangan yang akan dicapai. Dan selanjutnya di sini saya akan menanggapi video dari Mbak Lia yang berjudul Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yaitu memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kesempurnaan itu, manusia harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Jangankan menjadikan manusia yang kufur akan nikmatnya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk terus menjaga dan memelihara bumi dengan baik. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 universal, yaitu yang pertama, tauhid atau keimanan.
Yang kedua, adil atau keadilan. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Yang keempat, khilafah pemerintah. Dan yang kelima, ma'at hasil. Kelima dasar inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan menanggapi video dari Mbak Mila yang berjudul Uang dan Fungsinya. Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor, dan kebutuhan konsumen. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Sepanjang sejarah keadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang sendiri berfungsi sebagai media pertukaran atau untuk transaksi, investasi, satuan hitungan untuk pembayaran dan cicilan hutang. Uang adalah barang halayak masyarakat luas atau public good. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di sebuah negara. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Dalam Islam tidak mengenal sebagai adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Implikasi konsep time value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga sangat ketat kaitannya dengan riba, dan riba itu adalah haram. Agama melarangnya sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan, di mana mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Dan yang terakhir, di sini saya akan menanggapi video dari Mbak Badriah tentang keseimbangan umum ADAS. Analisis ADAS adalah analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat atau pengeluaran agregat. Istilah permintaan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat diartikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan pada kegiatan ekonomi. Ada berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat berbeda dengan pengeluaran agregat, yang memang notabene pengeluaran agregat dapat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, sedangkan menurut teori Keynes, pengeluaran permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam perekonomian dan kesempatan kerja akan dicapai. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada dalam analisis ADAS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.